Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Satyunatama, NIM 275, dan saya akan menjawab pertanyaan untuk ulangan tengah semester dasar-dasar logika. Untuk soal pertama, itu singkatnya apa pengertian dari logika deduktif dan induktif serta contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian logika deduktif dipelopori oleh filosof Yunani Aristoteles. Logika deduktif dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat individual atau khusus. Sang bagawan Aristoteles sendiri menyatakan bahwa logika deduktif adalah tanda kutip a discourse in which certain things being posited, something else than what is posited necessarily follows from them. Jadi pola penalaran ini dikenal dengan pola silogisme. Logika deduktif menerapkan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Ya, contohnya ini. Komputer adalah barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. DVD player adalah barang elektronik juga yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Jadi kesimpulannya, barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Seperti itu. Ada juga dua macam deduktif, yaitu menarik kesimpulannya secara langsung dan tidak langsung. Menarik kesimpulan secara langsung ditarik dari satu premis, sedangkan menarik secara tidak langsung merupakan kebalikan dari secara langsung, di mana pada secara tidak langsung membutuhkan dua buah empiris sebagai datanya. Ada juga macam-macam deduktif, diantaranya silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Contohnya, semua manusia akan mati. Kita semua adalah manusia, jadi kesimpulannya kita semua akan mati. Itu dia konklusinya. Selanjutnya yang kedua adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung, dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Contohnya nih, proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Malam hari nggak ada matahari. Jadi kesimpulannya tidak ada proses fotosintesis atau mustahil bagi tanaman untuk berfotosintesis pada malam hari. Oke, saya akan menjelaskan tentang logika induktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi-jadi. Jadi pemakaian logika induktif ini sangat berbahaya karena bisa terjadi terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu pula, kemungkinan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Ada ciri-ciri logika induktif, antara lain sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. General yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. A posteriori, kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak atau ada aspek probabilitas. Secara umum, logika induktif sulit untuk dibuktikan kebenaran atau kereliableannya. Kereliableannya dilihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini sebagai contoh: strong induktif atau induktif kuat. Besi atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Perunggu apabila dipanaskan akan memuai. Jadi logam-logam seperti yang tadi saya sebutkan, besi, perunggu, apabila dipanaskan juga akan memuai.
buktinya sangat kuat, tapi hampir semua logam bila dipanaskan akan memuai. Contoh selanjutnya adalah weak induktif atau induktif lemah. Sebagai contoh, apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya juga manis. Jadi kesimpulannya semua apel terasa manis. Buktinya lemah, tidak semua apel rasanya manis, karena ada juga apel yang rasanya masam. Oke, dari contoh di atas, strong induktif dan weak induktif bisa diambil kesimpulan bahwa logika induktif bisa menjadi reliable ketika kebanyakan orang sudah pernah mengalaminya sendiri atau menurut pendapat kebanyakan orang secara global. Itu jawaban saya untuk nomor 1. Untuk nomor 2, untuk kesimpulannya apa itu objek material dan objek formal dan yang mencakupnya. Oke, untuk objek formal itu adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu dilihat oleh mata langsung maupun tidak langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, dan yang tidak nampak atau metafisik dapat diketahui dari diskusi atau data dari orang lain atau dari buah pikir manusia itu sendiri. Untuk objek formal itu adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seorang untuk memahami dan mengetahui objek material itu. Jadi singkatnya, objek material itu sesuatu yang dipelajari oleh kita, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Ya, singkatnya seperti itu, dan semoga jawaban saya jelas dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.